Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Haryawati Adha, calon guru penggerak angkatan ke-9, Kabupaten Sukabumi. Koneksi antar materi modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan pemantik yang pertama. Apa kesimpulan tentang perubahan keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajar setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Nah, sebagai guru, sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran menghayati dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Guru sebagai pemimpin pembelajar harus menetapkan 5 kompetensi sosial, emosional, supaya dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi murid, menciptakan karakter yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada murid baik secara sikap dan pengetahuan serta keterampilan. Kesimpulannya adalah seorang guru harus memiliki kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan kemampuan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab agar murid mampu memberikan pelayanan optimal kepada murid. Mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, aman, nyaman, bermakna, dan menarik bagi murid. Seorang guru harus selalu meningkatkan dan mengupgrade ilmunya sesuai dengan perkembangan zaman, agar guru mampu mengantarkan murid-muridnya untuk menjadi pribadi yang well-being. Selanjutnya, sebagai seorang pendidik, sangat penting untuk mempelajari materi mengenai pembelajaran sosial dan emosional, agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, menerapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kesimpulannya adalah, dalam mewujudkan murid yang well-being, guru juga harus senantiasa mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di sekolah, baik secara terpisah, terintegrasi, ataupun melalui penciptaan budaya sekolah. Guru masa depan adalah guru yang mampu memberikan teladan hal-hal positif untuk rekan sejawat, memiliki semangat belajar yang tinggi sebagai upaya untuk refleksi dan evaluasi diri, siap dan mampu berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat, dan senang berbagi pengalaman untuk mewujudkan pendidikan yang merdeka bagi murid. Pertanyaan pemantik yang kedua. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Untuk keterkaitan modul 1.1 dan 2.2, kaitan modul sosial emosional ini sangatlah erat, saling berkaitan dan saling melengkapi. Implementasi pembelajaran sosial emosional di sekolah merupakan salah satu wujud penerapan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang mengarahkan anak menuju well-being. Penerapan pembelajaran sosial emosional ini juga menunjukkan adanya bentuk implementasi dari nilai dan peran guru penggerak.
di sekolah, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran dan penggerak komunitas di sekolah. Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru sebagai pamong guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap KSE yang matang, mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti. Selain aspek intelektual, harus paham benar dengan situasi lahir batin dirinya sendiri dan muridnya, diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.2 dan modul 2.2. Untuk modul 1.2 dan 2.2, peran guru sangat penting dalam menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan mengakomodir kebutuhan belajar murid yang beragam. Guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Dengan memahami dan memiliki nilai dan peran guru penggerak, seorang guru akan lebih mudah dalam menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Pengalaman menerapkan pembelajaran sosial dan emosional juga turut akan mengasah dan meningkatkan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.3 dan 2.2. Visi guru penggerak yang berpihak kepada murid sangat penting dalam menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan mengakomodir kebutuhan belajar murid yang beragam. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran sosial emosional juga menunjukkan adanya upaya mewujudkan visi sebagai guru penggerak, yaitu visi saya adalah mewujudkan generasi ceria, tangguh, berintegritas, berakhlak mulia, dan berbudaya lingkungan. Karena dengan murid memiliki 5 KSE, maka murid tersebut juga menerapkan visi tersebut dalam kesehariannya. Selanjutnya, keterkaitan 1.4 dan 2.2. Budaya positif. Pembelajaran sosial dan emosional bisa dilakukan dengan beberapa cara oleh guru, diantaranya dengan pembelajaran eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, dan menciptakan iklim kelas dan sekolah. Semua itu akan sangat mendukung budaya positif di sekolah yang sudah dipelajari pada modul 1.4. Guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman, yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Selanjutnya, keterkaitan modul 2.1 dan 2.2. Memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi. Guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid. Dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional, guru akan memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada murid. Selanjutnya, pertanyaan ke-1. Untuk jawaban pertanyaan ke-1, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa
Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk memenuhi nilai keterampilan dan pengetahuan, sehingga pembelajaran hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan nilai keterampilan dan pengetahuan murid. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran harus memperhatikan kebutuhan psikologis murid berupa kompetensi, sosial, dan emosional. Pertanyaan nomor 2, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berintegrasi sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh mindfulness dengan menggunakan teknik STOP. Yang ketiga, mengaplikasikan 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Kemudian pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan nomor 2. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Bagi murid, saya akan menerapkan pengajaran eksplisit, yaitu dengan melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi PSE ke pengajaran eksplisit, memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten dalam menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang 5 KSE dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan ragam budaya. Saya akan melakukan pembelajaran akademik terintegrasi KSE, yaitu dengan mengintegrasikan KSE ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi pelajaran IPA untuk mata pelajaran saya di SMP. Selanjutnya, keterlibatan murid yaitu mengajar, warga sekolah menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pembuat keputusan. Kemudian, bagi rekan sejawat, yang pertama saya akan menjadi teladan, yaitu menerapkan KSE dalam peran dan tugas, menciptakan budaya saling memberi apresiasi, dan menumbuhkan rasa peduli dengan teman sejawat. Saya akan terus belajar membiasakan melakukan refleksi KSE pribadi, berkolaborasi antar rekan sejawat, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk berintrospeksi, self-care, dan mengagendakan sesi sebagai praktik atau sesi berbagi praktik baik. Kemudian yang ketiga adalah berkolaborasi, yaitu membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat dinas guru. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi pada koneksi antar materi modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.